Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar classmate semua di pagi hari ini? Kita ketemu lagi. Perkenalkan saya Habib Prastio yang akan memandu acara kita pada hari ini di 60 menit ke depan. Saat ini suasananya cerah ya. Semoga yang di rumah selalu sehat-sehat selalu dan selalu mengikuti update-update ya dari kelas bersama. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, diriku mau menjelaskan ya terkait apa sih yang dinamakan kelas bersama ya. Ini kelas bersama loh, ini bagus nih, ini kelas bersama nih apa ada belajar di rumah secara daring. Tapi sebenarnya kelas bersama itu apa gitu ya. Jadi aku menjelasin dulu ya. Jadi kelas bersama adalah inisiatif dari teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat komunitas belajar yang kita semua yang ada di Kemendikbud pengen sekali menularkan spirit untuk belajar sepanjang hayat itu classmate semua. Jadi kelas bersama sekarang menjadi sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung nih siapa yang mau sedekah ilmu sama yang pencari ilmu gitu. Jadi kita pertemukan di dalam daringnya di channel YouTube kelas bersama kita. Baik, kelas bersama merupakan wadah yang menjadi sebuah wadah teman-teman kita buat berkumpul di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kali ini kita bekerja sama nih dengan Jarum Integritas ya. Kemudian Jarum Integritas itu apa? Nah, Jarum Integritas adalah suatu komunitas yang dinaungi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi beranggotakan para penyuluh anti korupsi yang sudah tersertifikasi tentunya dan berdomisili di Jabodetabek. Jadi fokus kerja Jarum ini adalah berkontribusi dalam memperkuat integritas dan anti korupsi. Jadi di semua segmen masyarakat gitu ya. Kelas bersama merupakan sebuah komunitas yang akhirnya kepada komunitas manapun ingin selalu bekerja sama yang tentunya ingin menularkan praktek-praktek baik di masyarakat untuk bisa sahabat-sahabat classmate semua yang di rumah bisa menjadikan contoh gitu ya, bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Baik, di tema kita pada hari ini di Sabtu 20 Maret 2021 kita akan di sesi 6 ya, sudah di sesi 6 nih, wow. Dari Sabtu kemarin sampai Sabtu sekarang nih kita masih berlanjut ya bersama Jarum Integritas. Kita akan membicarakan pada hari ini adalah praktek integritas dalam masyarakat dan komunitas. Jadi beberapa waktu pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan terkait apa sih seluk-beluk dari bagaimana kita untuk menggiatkan anti korupsi. Baik, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang beliau sendiri ini merupakan seorang praktisi nih. Dan beliau adalah Pak Bambang Winandar. Dan berikut aku bacakan dulu ya ini biodatanya. Beliau adalah seorang lulusan dari Seni Rupa Institut Teknologi Bandung. Wow. Jadi keahliannya nih sebagai content creator ya, fasilitator, produser, komposer, community development, penyuluh anti korupsi ya. Dan banyak sekali dia banyak bermitra karya ya dengan beberapa lembaga maupun komunitas maupun organisasi yang bergerak memang di bidang kemasyarakatan ya. Kemudian untuk lebih singkatnya kita panggilkan saja langsung narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Bambang Winandar. Selamat pagi Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Sehat-sehat. Waduh, aku ketemu sama seniman ya. Enggak juga. Kita pada dasarnya semua seniman kok, cuma areanya beda-beda. Kita kan berproses semua. Gimana Mas? Kita mau ngobrol apa hari ini? Oke, aku mau nanya kabarnya dulu dong Pak Bambang. Kita pelan-pelan aja. Oke. Iya. Gimana kabarnya Mas Bambang? Kabarnya gimana pada pagi hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Cukup ada sedikit kepanikan, tapi itu jadi satu hal proses biasa ya. Tiba-tiba pulsa mau habis, oh ya saya mesti ada webinar nih, saya mesti kejar. Langsung dicari ya? Iya, seperti itu. Apa nih kesibukannya hari ini Mas Bambang? Ya, hari ini emang fokus saya hari ini kita berbagi di sini. Sebetulnya kok kesibukan selalu ada, Mas, karena kan banyak kegiatan, banyak jaringan yang tetap saya harus kelola, maintain teman-teman, kita sering terus berinteraksi ya. Jadi nggak bisa cuma
sekali-sekali hal-hal kayak gini sebetulnya. Itu kan proses ya sebetulnya. Ya. Dan saya terus belajar. Kalau bicara hari ini apa aja, sebetulnya kita terus belajar setiap hari. Sebetulnya seperti itu. Termasuk sekarang, saya belajar sama Mas Habib ini sekarang. Balik. Kalau Mas Bambang termasuk penyuluh anti korupsi yang ada di Bandung, Jawa Barat gitu ya? Saya di Jakarta, Mas. Oh, Saya Jakarta. Saya domisili Jakarta, kegiatan saya banyak di Jakarta. Saya termasuk kebetulan angkatan pertama penyuluh anti korupsi. Jadi prosesnya juga cukup seru juga. Tapi nanti kok sempat saya bisa cerita sedikit kalau sempat ya, karena ini agendanya panjang seperti hari ini. Berarti selain seniman juga senior ya? Kelihatan kan casingnya Mas ya dari usia ya. Aduh. Yang penting jiwanya Mas, yang penting jiwanya sebetulnya. Karena yang ini kan jiwanya masih muda, betul. Ya, jangan lihat don't just book by a cover ya. Iya, saya yang kerja sama dia banyak anak-anak muda kok, rata-rata separuh umur saya kok rata-rata. Seru. Ya, saya belajar kemarin kalau aku kemarin ngobrol sama Mas Ahlan nih, Mas Ahlan kayak ini setengahnya kayak ya. Setengahnya, betul, iya betul. Saya cukup ini angka usia saya cukup rentangnya cukup di atas, cukup tinggi sebetulnya. Baik. Jadi tenang aja. Siap. Mas Bambang, kita langsung kepada tema kita pada pagi hari ini ya. Sebelumnya aku mau sapa ya teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube dan di channel Facebook ya. Semuanya apa kabar yang sudah hadir? Ada Cici Cuit, namanya Cici Cuit ya. Halo Bang Habib, Pak Bambang, apa kabar? Nah, ini ada alhamdulillah baik. Ini ada Mbak Nazifah ikut menyimak Master Bams. Wah, ini. Waduh, ini dia. Salah satu penyuluh kita yang keren nih. Ya, Master ya, aku manggilnya Master emang harus ya, Master Bambang. Kalau sesama penyuluh ya, tapi kalau kita nggak usah Master Mas, itu malah jadi gap kita nanti. Ntar saya merasa jadi kayak tungku Master gitu kan aneh ya. Kita santai aja ngalir gini. Kalau di komunitas harus seperti itu Mas. Baik. Oke, kita langsung sekarang sudah menyapa, sekarang selanjutnya kita kembali ke laptop ya. Baik, aku manggilnya Mas Bambang biar kita nggak terlalu jauh jaraknya ya, karena saya kan masih muda juga. Iyalah, kita jarak sedikit Mas. Betul, kita jarak sedikit ya. Oke. Mas Bambang, kita mau ngomongin praktek integritas dalam masyarakat komunitas ini. Kenapa ngambil tema ini Mas Bambang? Karena ini area saya sebetulnya. Saya kenapa akhirnya terlibat di salah satu kegiatan penyuluhan anti korupsi, karena juga saya berangkat dari sini. Jadi saya bekerja sama awal dengan KPK dengan terkait ini. Jadi saya banyak diedukasi Mas sudah lama. Saya masuk kantong-kantong juga ke sekolah-sekolah dengan lembaga-lembaga atau komunitas yang kita bangun sama-sama. Jadi dari situ saya masuk ke entry, dan itu memang jadi salah satu kepedulian kita juga, bahwa nggak cuma orang-orang di lembaga loh yang punya hak tanda kutip untuk masalah hal-hal kayak gini. Banyak sekali di luar yang butuh hal-hal kayak gini yang mereka nggak paham sebetulnya, atau bukan nggak paham, kadang-kadang seperti di masa bodoh ya, masyarakat kita kan kayak gitu kadang-kadang. Seperti itu Mas. Dan memang kita harusnya juga jangan berkecil hati ya, karena mentransformasi orang itu butuh proses ya. Jadi panjang Mas. Terus menerus ya. Nah, itu kita nggak bisa istilahnya nggak cuma hit and run tuh nggak bisa. Betul. Ya, dan apa yang kemarin singkatannya tuh bertemu di bertemu jumpa di kertas. Berjumpa di kertas. Iya. Itu menjadi salah satu sikap anti korupsi yang gampang diingat ya. Betul. Nah, nanti kita ulas dari sisi komunitas sama masyarakat seperti apa cara sudut pandangnya Mas. Baik. Pasti akan. Oke, baik. Mas Bambang, ada yang mau disampaikan dalam bentuk paparan atau seperti apa? Langsung ke paparan aja Mas. Jadi karena materinya cukup banyak, jadi saya pikir saya cerita pakai visual supaya memudahkan, nggak terlalu banyak ngomong, tapi orang lihat oh ya kayak gini. Seperti itu Mas ya. Oke. Baik, silakan Mas Bambang. Nanti tolong dibantu untuk nextnya Mas ya. Lanjut. Oke, siap. Ya, ini kan cover aja integritas pada masyarakat dan komunitas. Ini salah satu mitra saya waktu kami belajar pertama jadi seorang penyuluh ini ada di kampung di Jogja. Kita langsung aja deh. Ini hanya sebagai cover sebetulnya. Ya, ini tadi sudah ya profil ini sama anak-anak. Saya juga banyak bermain dengan anak-anak nih Mas di sini. Ya, saya kira ini kita langsung next. Nah, jadi ini saya mau jelaskan di sini sebentar ya. Saya mesti baca ini.
Nah, integritas itu kan kalau sebuah kata yang mungkin biasa buat kita-kita, tapi belum tentu biasa loh atau mudah kalau kita berhadapan dengan para teman-teman di masyarakat dan di komunitas. Karena mereka jadi rasa asing dan emang penting buat saya seperti itu. Sampai hari ini masih seperti itu. Nah, kata ini yang perlu tidak hanya sekedar diucapkan sebetulnya, tapi juga harus difahami. Kita harus lakukan, kok perlu kita perankan. Karena itulah integritasnya sebetulnya. Jadi supaya tidak bias dan sia-sia. Nah, masyarakat dan komunitas itu bukan nggak seperti lembaga formal pada umumnya punya undang-undang, punya aturan, punya kode etik. Mereka kan kode etiknya lebar banget. Jadi perlu cara yang lebih lentur dan membumi, yang bersifat sehari-hari, yang mesti dibuat model kompromi untuk bisa memahaminya. Maka dalam bahasa lain, bila disederhanakan, kalau dianalogikan itu, integritas itu kita kalau masuk ke masyarakat, ke komunitas, kita bisa bicara masalah karakter loh. Itu mereka agak mulai nangkep biasanya. Tapi kok masih agak sulit, kita sederhanakan lagi. Jadi bicara budi pekerti sebetulnya. Nah, dengan cara seperti ini, kita lebih mudah masuk ke mereka sebetulnya. Jadi, kalau saya dalam hal ini mau masuk ke area-area masyarakat, komunitas itu, ini yang saya pakai. Saya nggak pernah pakai kata integritas, karena itu akan jadi gap awal. Mereka akan bikin semacam, udah bikin jarak. Jadi, saya nggak mau, karena kita harus masuk ke mereka sebenarnya. Karena cara entry-nya pun, cara masuknya pun beda. Kita harus paham mereka dulu, baru kita bisa masuk. Seperti itu, Mas. Silakan, Mas, langsung. Ini file agak gede. Ops, mana nih next step-nya mana, Mas? Sebentar. Next, Mbak Uci. Ya, oke. Nah, kita langsung aja, kita bahas masyarakat. Ini gambarnya adalah masyarakat bawah. Ini semuanya adalah pengalaman saya 3 tahun terakhir, jadi ini sangat update. Maksudnya itu betul real, bukan saya bikin-bikin. Ini ada saya di sini, makanya ada foto saya di sini. Ini di kampung-kampung. Jadi rata-rata masyarakat itu beragam latar belakang budaya dan kebiasaan. Kita tahu semua itulah ya. Pasti punya perbedaan tingkat kecerdasan, ya. Sangat majemuk dalam berbagai sudut pandang. Kita pasti sangat sering ketemu lah, kok sering jalan-jalan, sering belusuan kayak Pak Jokowi itu pasti melihat ini semua. Kemudian tentang jenjang pendidikan yang sempit, mereka kan nggak banyak yang pendidikannya tinggi ya, dan tidak rata. Satu hal yang jadi masalah atau bisa jadi masalah adalah mereka tuh rata-rata berkarakter pengikut, bukan leadership. Jadi mereka cari tokoh, mereka ikut panutannya, itu yang didengerin. Jadi akhirnya mereka susah keluar dari zona nyamannya. Mereka masih sangat megang egonya, punya pembenaran sendiri, rasa kepedulian yang tidak stabil, ya, kadang-kadang ngambang, dan kehidupan sosial ekonomi umumnya di bawah rata-rata seperti itu yang kita hadapi di lapangan. Jadi tidak mungkin kita datang dari satu cara integritas seperti apa, kalau ketemu kayak gini selesai kita pulang aja deh gitu. Itu dari masyarakat secara umum, ini yang saya alami ya, jadi pasti ada parameter yang lain pasti. Silakan Mbak, langsung. Kemudian, nah, kalau kita bicara komunitas, ini yang ada di saya waktu itu adalah rata-rata teman-teman penggerak ini punya pendidikan cukup atau ya, punya pekerjaan cukup mapan, punya mimpi, punya idealisme untuk berbagi, karena ini penting. Rata-rata kehidupan sosial ekonominya cukup baik dan sehat. Mereka sangat berani keluar dari zona nyaman, mau bekerja dari bawah untuk mencapai tujuannya. Mereka sangat profesional dalam bekerja, jadi fokus banget. Terus mereka berani berinvestasi untuk kegiatannya, ini luar biasa. Dan mereka mau masuk ke pelosok daerah yang sulit sekalipun, kebayangkan, kadang-kadang kita sampai ke pelosok-pelosok ujung yang harus naik perahu, jalan kaki, lewat lumpur, naik ke bukit, nggak ada sinyal, seperti itu. Itu teman-temannya mau melakukan itu. Ini luar biasa sebetulnya. Nah, ini komunitas yang bergerak dengan saya selama ini. Ya, Mbak, silakan langsung. Tentunya kalau bicara integritas, orang nanya, Mas, kenal integritas pertama dari mana? Ini jadi kenapa saya bilang sejarah di sini. Ini saya kenal pertama dengan integritas itu, kalau lihat gambar di samping itu ada gerbong kereta ya, yang berdiri di baju hitam saya. Ini pertama kali rombongan kami, angkatan pertama untuk ikut master camp untuk jadi calon penyuluh anti korupsi. Kita berangkat ke Jogja tengah malam naik kereta. Saya diminta untuk mensosialisasikan buku orange-nya KPK yang isinya tentang tokoh-tokoh integritas di Indonesia. Ini saya di gerbong tengah malam nih, ceritain ini teman-teman di kereta ini termasuk penumpang yang bukan anggota. Kebayang nggak? Jadi seru banget. Saya pertama kali kenal di situ. Jadi buat saya ini pengalaman yang luar biasa dan saya tidak pernah lupakan. Terima kasih untuk KPK buat kesempatan seperti ini yang unik sekali. Oke, lanjut Mbak. Nah, sejarah kedua adalah, ini saya langsung aja. Jadi waktu itu saya kan banyak di komunitas, berbagai komunitas terkait edukasi. Salah satunya adalah Ayo Main. Nah, waktu itu kami dapat tantangan untuk membuat sesuatu kegiatan untuk anak-anak dari teman-teman di KPK.
kita bikin uji coba. Jadi kita bikin coba untuk anak-anak PAUD waktu itu, kita undang beberapa anak-anak PAUD sekolah-sekolah di situ, kita bikin acara 1 hari, dibikin temanya. Yang unik di sini adalah selain kita mulai belajar bagaimana mengimplementasikan, ini kita baru bicara jujur kalau nggak salah di sini, apa namanya, nilai tadi. Dan ini gedung KPK yang baru yang merah putih itu waktu itu belum diresmikan, jadi kita gedungnya belum resmi kita udah pakai. Itu lucu banget, seru banget. Dan alhamdulillah luar biasa, responnya bagus banget. Tapi di sini kita semua jadi belajar lebih banyak lagi bagaimana seharusnya mengelola, melakukan kegiatan untuk sosialisasi tentang masalah nilai-nilai tadi. Ya, lanjut, Mbak. Nah, dari situ akhirnya keluar yang program yang sebenarnya adalah Festival Anak Jujur itu 2016 kalau nggak salah. Itu ada di Eco Venture di Ancol sana. Jadi ada 2 lantai, 1 lantai kita pakai kok. Seperti lihat gambar pojok kanan itu ada area-area bermain wahana-wahana. Itu adalah terjemahan dari nilai-nilai. Jadi satu wahana nanti 1 nilai. Ada yang wahana jujur, wahana berani, dan sebagainya. Kalau nggak salah sekitar 4 ribuan lebih dalam 2 hari ya anak-anak sekolah PAUD SD datang. Ada area bermain, ada acara area literasi, membaca, menggambar, dongeng, sampai bahkan rekam-rekam. Kita ngerekam anak-anak untuk nyanyi, untuk lagu-lagu anak-anak. Seperti itu. Ini juga pengalaman yang luar biasa, melibatkan banyak sekali relawan. Kita ngajak teman-teman komunitas, teman-teman pendidik di sini, dan kita belajar banyak sekali dari sini. Artinya, ini tidak selesai sampai di sini. Ini jadi PR kita sebetulnya. Ini baru mulai kita sebetulnya. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, next. Mana dia? Nah, jadi dari berbagai event itu akhirnya kita bikin semacam list. Apa aja sih yang bisa dilakukan dengan seperti itu, dengan terkait integritas dengan nilai-nilai itu. Banyak item keluar sebetulnya kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan tidak mudah, berarti mulai dari mana sebetulnya, harus seperti apa. Nah, kita harus coba. Kalau kita bisa diedukasi, tentang edukasi, jenjang edukasi itu apa aja yang harus diisi kalau kita bicara masyarakat dan komunitas. Nah, itu kita coba lakukan. Coba lanjut, Mbak, maaf. Next. Nah, kita sekarang bicara ranah PAUD. Saya juga dekat dengan teman-teman himpau di PAUD. Jadi ini event acara dengan KPK waktu itu. Jadi di gedung lamanya dibikin ajang untuk tempat apa namanya, pelatihan atau tempat bermain untuk edukasi anti korupsi, integritas. Waktu itu ada programnya Mbak Rona, jadi kita bikin jelajah dongeng beliau ke beberapa titik di kota-kota Indonesia, selesainya di ujung akhirnya ada di KPK, dan kita ngajak begitu banyak pendongeng bercerita, bermain dengan anak-anak yang kita undang, anak-anak sekolah, kita berbagi dengan para orang tua bicara masalah nilai-nilai tadi. Nah, kenapa tadi saya singgung PAUD? Karena saya juga ada di ranah itu, dan kemudian saya juga selain dengan himpau saya juga ada teman-teman memang bermainnya di sana, dan kita sempat saya ada tim yang berlima, kalau nggak kita sempat sampai keliling Indonesia untuk ketemu guru-guru PAUD ini. Nanti ada di slide berikutnya. Jadi ini salah satu ranah yang kita lakukan adalah bagaimana yang harus kita lakukan dengan PAUD. Ini salah satu model. PAUD itu selalu bermain, dongeng, media itu kita pakai untuk menyampaikan nilai sesuai kapasitas mereka tentunya. Seperti itu. Ya, lanjut, Mbak. Nah, sama dengan SD. Ini model yang dilakukan juga dengan KPK, meskipun kami juga punya teman-teman yang jalan di area ini. Sama. Jadi di gedung lama yang jadi area pembelajaran anti korupsi itu kita lakukan sosialisasi dengan anak-anak SD di sini. Dari permainan, nonton bersama, mereka mulai belajar menulis, apa itu nilai-nilai seperti apa, mereka pahamnya sejauh mana. Kita bermain kartu dan banyak hal, dan ini kita ajak teman-teman relawan dari waktu itu kebanyakan teman-teman pendongeng, teman-teman guru dari UNJ kita ajak libatkan di sini, teman-teman muda, supaya ini jadi sekaligus proses pembelajaran buat mereka, regenerasi buat kami. Jadi kan nggak saya aja, tapi teman-teman muda itu harus bisa meneruskan hal-hal kayak seperti ini ya. Nah, ini yang terjadi, dan ini cukup menarik, cukup ramai, dan luar biasa responnya. Jadi berbagai sekolah, dari sekolah yang paling pinggiran yang harus naik jalan kaki dulu karena dia tinggalnya di sawah, naik bis dan segala macam, nyawa angkot sampai sekolah, yang memang hanya dengan busway mereka sampai di situ. Dan itu hal yang menarik banget. Ya, lanjut, Mbak. Nah, sama dengan SMP juga. Jadi saya coba masuk ke semua entry untuk memetakan bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan, menyampaikan pesannya seperti apa. Ini SMP yang sangat luar biasa buat saya, buat kami dalam hal ini, karena sekolah ini setiap ajaran baru sebelum pandemik ya,
mereka selalu mengundang teman-teman KPK untuk mensosialisasikan nilai-nilai. Nah, kemudian pas ini kalau nggak salah 2019 saya lupa. Itu saya yang mewakili mengisi di sana, dan ini anak-anak luar biasa, sangat interaktif, dan kita bisa ngobrol banyak, kita diskusi, kita nggak cuma ngasih, tapi kita berbagi apa sih masalah mereka, apa sih yang mereka pahami, dan itu interaksi itu yang membuat mereka tahu, oh saya mesti ngapain. Dan di sini kita sebetulnya sekaligus juga membuat semacam sosialisasi dengan guru-gurunya sehingga program ini bisa terus bergulir. Jadi pesan-pesan tadi diteruskan oleh para guru di proses pembelajarannya. Dan kita terus intens berkomunikasi sampai saat ini. Jadi ini tidak pernah putus yang event-event tadi, karena kita tahu berhubungan dengan sekolah-sekolah yang terlibat tadi, dengan gurunya, bahkan kadang-kadang dengan orang tuanya langsung. Dan ini jadi hal yang menarik yang harus kita jaga sebetulnya. Lanjut, Mas. Oh, sebentar. Ini ada videonya, yang bisa diputar nggak, Mas? Ya. Kalau nggak usah lah, kelamaan nanti. Ya, ini siswa SMU. Nah, ini saya kan juga mengandeng salah satu teman penggiat pendidikan. Cuma dia medianya lewat budaya, kesenian, lokal. Ya, jadi kita ini tahun kelima, setiap bulan punya program dengan sekolah-sekolah, dengan lingkungan. Nah, ini salah satunya kita masuk ke SMA, ke SMU. Setiap bulan kita bikin program, kemasannya selalu membawa 6 tokoh agama dan teman-teman lain yang bisa jadi fasilitator bicara tentang nilai-nilai. Kita bikin interaksi di situ, kita merencanakan kegiatannya dulu sebelumnya, anak-anak dikasih kebebasan untuk mencoba menerjemahkan apa yang mereka tangkap dari pelatihan-pelatihan kecil yang kita lakukan, dan itu ditampilkan di sini, dan itu luar biasa sekali. Ini ada videonya, sebenarnya diklik bisa jalan nggak Mbak videonya ya? Coba sebentar, dari saya nggak bisa, mesti dari operator ya. Ini bisa menarik. Nah, ini suaranya keluar nggak? Ada suaranya sebetulnya. Oh, nggak keluar ya. Oke, nggak apa-apa deh, langsung aja. Mungkin terlalu berat. Ya, lanjut Mbak. Karena di sini menarik ya. Kalau bicara pendidikan, ada teman-teman di area non formal yang bergerak juga. Jadi banyak orang sudah tahu, dengar mungkin masalah kelas inspirasi. Jadi sempat jadi satu trending topik luar biasa beberapa tahun yang lalu. Sempat 80 titik lebih se-Indonesia bergeraknya. Kegiatan pendidikan untuk anak SD, jadi yang isi anak teman-teman relawan, mereka 2-3 hari tinggal di SD itu, atau mereka makan sosialisasi seperti itu, dan luar biasa. Temanya mereka rata-rata memperkenalkan profesi sebetulnya, tapi dari situ saya selalu menitipkan tanda kutip bagaimana pesan-pesan nilai-nilai integritas ada di situ, dan baik. Jadi artinya mereka mulai mencoba melakukan itu, dan dengan cara mereka pelan-pelan, dan mereka sudah terbiasa. Dan kembali saya selalu kalau seperti ini tidak hanya sasaran utamanya siswanya, tapi juga otomatis gurunya, otomatis para relawan. Jadi saya sebetulnya kalau dibilang nyuluh relawannya dulu, karena kita untuk persiapan seperti ini butuh paling nggak 3 bulan persiapan. Kita punya kelas-kelas dulu untuk pelatihan mereka, menyiapkan semuanya, materinya, kesiapan harus apa saja yang dilakukan, pesan-pesan apa itu yang kita lakukan. Ini kalau nggak salah kelas inspirasi Jakarta sama Depok ini. Seperti itu. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Jadi jaringan manapun yang terkait sama pendidikan atau manapun yang punya kegiatan itu sebetulnya jadi salah satu peluang kita untuk masuk. Kalau kita bicara komunitas dan masyarakat, masuk melakukan pendidikan anti korupsi melewat integritas tadi. Lanjut, Mbak. Silakan. Nah, ada satu lagi namanya komunitas jelajah pulau. Ini mirip dengan tadi kelas inspirasi, cuma bedanya teman-teman ini fokusnya di pulau-pulau kecil di luar pulau besar. Jadi mereka berangkat ke pulau-pulau. Ini juga luar biasa karena effortnya lebih. Mereka butuh kebutuhan, butuh harus niat semangat yang lebih untuk, karena kita nyebrang, kita naik kapal dan segala macam ke sana, itu daerah-daerah yang kadang-kadang pulaunya sangat kecil. Saya pernah ikut, nah ada saya di sini kebetulan, ini Pulau Payung. Anda bisa bayangkan setengah jam aja sudah selesai keliling pulau itu, saking kecilnya. Cuma ada satu SD, ada berapa rumah di situ. Guru-guru datang ngajar dengan perahu, nanti sore siang dia pulang. Siswanya cuma ada 13 satu SD, ada yang kelas 1 cuma 2 orang, kelas 3 cuma 1 orang, seperti itu. Dan ini anak-anak itu. Dan mereka nggak pernah tahu di luar itu ada apa. Kita belum bicara pendidikan karakter mereka, budi pekerti seperti apa, karena orang tuanya punya keterbatasannya. Mereka rata-rata nelayan. Nah, ini juga PR sebetulnya. Seperti ini, dan ini ya semua akhirnya kita berujung di pandemik, gimana semua harus berubah
sistemnya, caranya, tapi ini yang kita lakukan sebenarnya. Dan ini kalau yang jelajah pulau ini biasanya paling banyak setahun kita lakukan 2 kali karena persiapannya cukup panjang dan butuh effort banyak juga ya persiapannya termasuk perizinan. Jadi kita nggak asal datang ke sana, kita harus ngurus izin juga, kita ke Dikbud juga, ke wilayah-wilayahnya juga, ke Pemda sampai karena itu penting. Itu satu proses sebetulnya. Ya, lanjut. Nah, banyak orang nggak mikir, apalagi ya, saya juga karena saya ada di sini kebetulan, saya banyak di autism dan di lain-lain cukup lama. Ini juga yang perlu diperhatikan adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Nggak cuma anaknya, orang tuanya yang sudah karena pasti panjang. Mereka mulai putus asa, banyak hal-hal yang mereka akhirnya mudah menyerah. Dan ini di se-Indonesia. Nah, di sini ini kebetulan di Jakarta ada satu yayasan yang memang punya program, dia kalau nggak salah baru 2 minggu ya. Dia ngelola kantong-kantong, kita nyebutnya rumah-rumah singgah anak-anak seperti ini, yang kanker, yang apa. Nah, itu rata-rata mereka banyak dari luar Jakarta, bahkan dari luar pulau, dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Kasihan banget. Jadi kita tidak hanya menyemangati, tapi juga kita mulai memberikan semacam landasan berpikir positif tentang nilai-nilai tadi dalam konteksnya mereka, sehingga mereka bisa cukup bertahan dan tidak menjadi hal-hal yang, karena ini kan situasi yang sangat sulit ya, ekonomi terbatas, anaknya sakit seperti itu, penanganannya kadang-kadang tidak optimal, itu kan bisa bikin chaos kalau kita tidak hati di situ kita jaga. Sama di sini juga yang jadi fokus kita nggak cuma anak-anak dan orang tuanya, tapi juga para mentor-mentornya, teman-teman relawan itu harus bagaimana menjaga ini supaya akhirnya aura masalah nilai-nilai baik itu ada di sini, karena itu penting. Hal-hal kayak gini ini sering membuat hal negatif itu gampang keluar. Nah, ini kita mesti jaga sebetulnya. Nah, ini saya ngajak komunitas membaca, reading box, jadi baca untuk anak-anak PAUD. Ini juga ada kepala himpau di Jakarta, jadi kita juga kerja bareng sama teman-teman di himpau, di teman-teman pendongeng datang semua di sini. Kita kerja bareng juga sama teman-teman penerbit, mereka yang suplai buku-bukunya seperti itu. Dan ini ya jadi sinergi yang menarik. Ya, lanjut Mbak. Ini juga yang kita nggak boleh lewatkan adalah anak jalanan. Banyak sekali di sini. Ini salah satu contoh. Ini jalan layang nih. Kalau bisa dilihat, ini anak-anak jalanan. Kalau ditanya di mana, jangan bicara pinggiran Jakarta. Ini di tengah Jakarta. Kalau teman-teman mau tahu, persisnya di belakang Kuningan, epicentrum, ada sekitar 300-an anak tanpa orang tua, anak jalanan. Mereka tinggal dekat makam di situ. Ini yang kita coba raih dan kita belajar banyak. Dan kita mencoba memberikan hal-hal yang baik buat mereka, bikin modul-modul pelatihan, pembelajaran, sampai jadi satu program yang berkelanjutan, dibantu teman-teman relawan yang bergantian membantu mengisi di situ, sehingga bisa dipantau terus perkembangannya. Ini kita lakukan. Kasihan sekali mereka, kalau nggak mereka kebayang ya, anak jalanan kalau tidak ada pembekalan yang baik tentang pekerti, tentang karakter, apa yang terjadi nanti di depan. Ini juga harus kita perhatikan ya, seperti ini. Nah, ini sampai sekarang masih kita pantau terus. Alhamdulillah masih bisa berjalan dengan cukup baik. Ya, lanjut Mas. Ya, silakan. Oh, ini ada videonya, cuma nggak ada suaranya. Nah, ini juga banyak loh, kalau kita bicara anak yatim. Ini juga harus kita perhatikan. Banyak sekali tempat-tempat anak yatim yang kadang-kadang tata kelolanya maaf. Karena begitu sulitnya situasi, sehingga kadang-kadang mereka yang penting bisa berjalan. Tapi kadang-kadang secara moral, secara etika, secara itu kadang-kadang jadi agak terpinggirkan atau tidak terlalu ini. Ya. Jadi anak-anak yatim ini banyak kekosongan, pengetahuannya juga kurang. Nah, seperti yang tadi contoh tadi, itu kita masukkan mereka kita ajak, maksud saya, ke museum, kita cerita ada apa sih di museum. Nah, itu kita ajak waktu itu ke Museum Kebangsaan. Sedang loading ya. Nah, ini di Museum Kebangsaan. Jadi pas sekali karena mereka jadi kenal tokoh-tokoh kita, sekaligus mengenalkan nilai-nilai itu ada di sini. Jadi satu paket sebetulnya. Dan kembali tetap orang-orang yayasan juga kita bantu untuk kita bantu bina untuk memahami hal-hal kayak gini, bagaimana seharusnya menyampaikan hal-hal baik di sini seperti ini. Ini juga banyak teman-teman relawan luar biasa, ini guru-guru teladan. Ini Mbak yang di samping kanan saya itu, dia yang mengelola anak-anak jalanan yang sekolah di kolong-kolong jembatan, itu beliau luar biasa. Jadi kita bergandengan dengan siapa saja sebetulnya. Ya, lanjut. Videonya nggak usah di-play. Lanjut aja. Ya, Mbak Suci. Ya, ada satu komunitas lagi yang layak kita perhatikan dalam hal ini adalah disabilitas.
ini kayak jadi tidak sederhana, begitu banyak orang disabilitas saat ini yang akhirnya diremehkan, tidak dianggap, sementara mereka punya nilai, punya satu hal yang layak diperhitungkan. Ini contoh di mana saya bekerja sama dengan salah satu yayasan yang bergerak di disabilitas di sini. Waktu itu ada program, kalau nggak salah 10 November, 17-an. Kita cari anak-anak terbaik yang paham tentang nilai-nilai kemerdekaan se-Indonesia. Jadi mereka isi semacam apa ya, form atau isian dulu. Yang terbaik kita bawa ke Jakarta. Ada yang dari Irian, ini ada yang dari Irian. Di sini kita taruh bikin program outbound di Jatiluhur waktu itu. Yang menarik adalah selain mereka yang terbaik ini memahami bagaimana kemerdekaan di Indonesia itu adalah mereka kita gandengkan dengan teman-teman disabilitas. Jadi separuh dari mereka ini adalah anak disabilitas, tunarungu, tunanetra. Di situ kita bikin program bersama, bikin outbound. Kita latih sama-sama bagaimana berinteraksi dan dengan segala macam bentuk skill sampai komunikasinya baik. Mereka kita bikinkan program naik gunung. Jadi bagaimana teman yang non disabilitas menggandeng teman disabilitas masing-masing dengan mitra masing untuk menemani mereka sampai di puncak gunung, sampai turun lagi. Berkemah sama-sama, besoknya bikin rakit sama-sama dengan materi yang kita siapkan. Dengan rakit yang jadi, mereka nyebrang danau, seperti itu. Itu pembelajaran bicara nilai-nilai itu luar biasa. Dan biasanya setelah itu mereka nggak mau pisah biasanya. Mereka merasa jadi ada satu ikatan yang kuat, oh ternyata seperti ini ya. Ini masa anak-anak dari Irian ini luar biasa. Dan ini kegiatan dari lembaga ini biasanya masih berjalan terus terkait ke disabilitas, dan kita masih melihat ke depan apa saja yang kita bisa lakukan, karena nggak cuma di sini, banyak di Indonesia ini banyak sekali. Kita bicara autism, bisa tunanetra, tunarungu, dan hal-hal lain yang sebetulnya kita juga belajar. Kalau orang selalu bilang, wah mereka kan nggak sempurna, ternyata salah juga ya. Karena begitu saya mencoba nutup mata jalan ke yang teman yang tunanetra, jalan ke satu titik dengan nyamannya, saya setengah mati. Jadi saya tahu, oh ternyata itu kelebihan mereka yang saya sebagai orang yang tidak tunanetra saya nggak bisa melakukan. Jadi jangan pernah merendahkan teman-teman yang seperti ini. Mungkin kalau teman-teman di Jakarta suka lihat kok di daerah Kuningan naik busway gitu, tiba-tiba orang tunanetra sambil ngobrol enak aja jalan, masuk, duduk, ngobrol, bisa chattingan, bisa whatsappan dengan handphone, yang nggak terbiasa pasti bingung. Itulah mereka luar biasa. Ya lanjut. Nah pendidikan, semua pasti tahu. Kira ini kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ada konferensi pendidikan Indonesia, dari semua guru Naila Shihab nih kalau nggak salah ya. Ada Pak Menteri juga di sini. Ini luar biasa sekali bagaimana menggabungkan seluruh pendidik di Indonesia, guru, siswa, dan segala macam ada di sini, penggiat pendidikan. Waktu itu ada konferensinya, kita kumpul di sini. Banyak workshop, banyak kegiatan-kegiatan yang berbagi di situ. Teman-teman pelaku edukasi juga kumpul, dari situ kita saling berbagi, saling belajar untuk kemudian mencoba mendesain apa yang harus dilakukan untuk pendidikan di Indonesia. Dan sampai hari ini program itu masih berjalan, masih kita pantau, bukan dipantau saja tapi terus bergerak se-Indonesia. Nah, itu luar biasa. Dan saya harap ini jadi satu kantong bagaimana menyebarkan nilai-nilai integritas ada di sini sebetulnya. Ya, lanjut. Nah, mungkin sebagian akan ketawa lihat ini. Daycare, ngapain sih sama daycare? Hati-hati. Di sini sangat banyak, di kota-kota besar. Ini adalah anak-anak yang orang tuanya begitu sibuk bekerja, suami istri, sehingga tidak sempat mengelola anaknya. Jadi kadang-kadang mereka baru pulang sesudah malam, sudah jam 7, bayangkan. Jadi pembekalan apa yang harusnya anak-anak itu terima. Berarti harus apa yang dilakukan, atau materi-materi apa yang harus diberikan kepada para pengasuh-pengasuhnya, supaya mereka bisa mendidik anak-anak dengan benar. Sehingga pada saat nanti diterima lagi orang tua itu, anak itu tetap dengan konsep yang baik. Ini awalnya sulit, tapi akhirnya kita harus coba, karena ini penting, karena juga teman-teman yang teman-teman muda maksudnya yang di area ini merasa kesulitan mendidik anak, karena aduh kita repot sekali kerja, gimana ya mendidik anak. Nah, ini adalah salah satu model solusi sebetulnya, dan ini kita masih lakukan meskipun tidak terlalu sering karena kondisi juga, tapi ini kita lakukan. Ya lanjut. Kita bicara CSR sekarang, dari anak untuk anak. Kenapa ini saya angkat di sini? Karena ini jadi saya buat menarik, karena ini ada kumpulan orang tua beberapa anak dari beberapa sekolah pengen berbuat sesuatu. Ini salah satu model. Jadi akhirnya beberapa sekolah bergabung. Pas hari anak waktu itu, anak-anak pengen bikin sesuatu. Kita ngobrol sama anak-anak itu, diskusi, pengen ngapain. Ini ada hari anak loh. Ternyata mereka pengen
Mereka tahu ada anak-anak yang tidak beruntung, anak-anak yang sakit, kanker saja, dan mereka pengen cari dana untuk itu, karena dana itu besar sekali. Jadi akhirnya kita bikin programnya, anak-anak yang menjalankannya, mereka mau ngisi apa aja latihan, mau jadi pengurusnya, mau apapun mereka lakukan itu, belajar mengorganisasikan ini sampai hari hanya acara malam dana itu. Luar biasa, 3 bulan dapat hampir, kalau nggak salah, ya 350 juta mereka, anak-anak ini. Tapi di situ, di proses selama 3 bulan itu pembelajaran tentang nilai-nilai baik, tentang karakter budi pekerti, mereka dapat semua. Dan di situ mereka akhirnya tadinya anak-anak yang beberapa tuh dari sekolah yang eksklusif yang biasanya agak-agak susah bercampur, tiba-tiba di sini bondingnya dapat banget, dan mereka wow, itu yang kita nggak pernah tahu tentang anak-anak seperti itu. Dan itu otomatis juga akhirnya kita melenturkan hubungan antara orang tua, antara lembaga, dan akhirnya kita melihat bahwa ini kita nggak bisa sendiri, kita harus gandengan dengan hal-hal kayak gini. Ya, lanjut Mas. Wisata anak, CSR juga. Kenapa ini saya angkat? Kalau teman-teman sering jalan-jalan ke mall juga ada ya anak program-program anak-anak yang gitu-gitu aja ya, dari penerbit dari apa nah. Itu kita coba kerja bareng dengan mereka, kita kuatkan isinya. Saya ajak teman-teman relawan, pendongeng atau siapa yang mau ikut, kita bikinin program yang lebih berisi untuk pembekalan nilai-nilai baik tadi, kaitannya budi pekerti, ataupun kita ajak penerbit dengan buku-bukunya, dan kita bikin aktivitas di situ. Sesederhana itu, tapi ini efektif karena akhirnya orang-orang tua merasa kalau saya ke mall itu ada manfaatnya karena saya dapat pelajaran di sini. Karena sesi itu kita bisa bagi 2 sesinya. Yang ngurusin anak-anak sendiri, kita ada sesi untuk orang tua sendiri. Nanti akhirnya baru kita temukan itu jadi hal yang menarik. Tiba-tiba mereka baru berasa, oh ternyata anak saya begini, oh ternyata ibu saya, bapak saya seperti ini. Dan itu luar biasa. Ya lanjut. Nah, ini model CSR lain lagi. Ada satu lembaga besar. Mereka peduli tentang perempuan setiap tahun. Jadi mereka membina pengrajin, membina dan potensi-potensi perempuan, terutama di pelosok-pelosok. Bagaimana itu bisa diangkat jadi hal yang baik. Proses itu sangat syarat dengan hal-hal nilai-nilai integritas tadi sebetulnya. Mandirian, berani, jujur, dan segala macam di situ. Dan setiap tahun itu ditampilkan di sini. Ini Kongres 2019 juga. Dan perempuan-perempuan hebat tadi ditampilkan, kita diskusi, kita ajak tokoh-tokoh juga untuk diskusi, ngobrol ke depan harus lebih baik seperti apa. Mereka jadi inspirator-inspirator di daerahnya. Seperti itu. Ini terus berlanjut sampai saat ini. Dan ini menarik sebetulnya. Ya, lanjut. Nah, Pekan Pendidikan Anak. Jakarta ini, bulan karena saya di Jakarta, sering sekali kalau kita lihat di balai sidang, dia ada acara-acara yang isunya pendidikan, tapi kadang-kadang ya sudah pameran pendidikan, tapi terus ya orang jual buku, jual mainan, atau apapun itu. Kita coba isi dengan hal yang lebih baik. Jadi kita kerjasama dengan penyelenggara, dengan teman-teman beberapa penerbit. Waktu itu saya kerjasama dengan Rumah Kardus, Bumi Kardus kalau nggak salah. Jadi kita bikin perahu dari karton ini, besar. Itu ajang untuk menongeng. Anak-anak mesti mengisi dulu satu form isian tentang hal-hal baik di situ, untuk bisa masuk ke dalam kapal ini. Di dalam perahu besar ini sudah ada teman-teman pendongeng, teman-teman penyuluh yang cerita apapun yang kita mau sampaikan tentang nilai, tentang apa. Ada durasi tentu. Nah, setelah selesai mereka keluar, ada jalan keluarnya pakai perosotan di atas kapal ini, bergantian anak. Jadi ini kita bikin. Jadi sehingga ada aktivitas positif di sini. Sambil anak-anak bermain, kita tetap bikin sesi dengan orang tua tentunya. Kenapa sih kita bikin gini? Kita ceritain seperti itu. Ini lumayan menarik. Karena bertahan cukup lama, 3 tahun kita keliling ke beberapa tempat, nggak cuma di balai sidang, di beberapa mall juga. Kenapa 3 tahun? Karena namanya kapal kardus, bongkar pasang, namanya kardus ya, hancur juga lama-lama. Tapi ini satu pengalaman yang menarik. Ya, lanjut. Nah, kita bicara masyarakat urban. Ini salah satu model ya. Di Jakarta Barat, waktu itu terkait sama Sumpah Pemuda, kalau nggak salah kebangsaan. Jadi kita melibatkan Koramilnya, kalau nggak salah ini ada 2 kelurahan, ada berapa ini ya, RT RW sih banyak banget. Akhirnya kita konsepnya bagaimana berbagi di konteks kebangsaan ini, bikin festival tumpeng. Oh ini merah putih, sorry ini hari kemerdekaan. Jadi kita bikin semacam pelatihan, semacam penyuluhan di titik-titik kelurahan, kampung-kampungnya semua ya. Ujungnya adalah kita bikin festival tumpeng, ketemunya di situ. Tetap kita
seperti tadi saya sampaikan, kita mengundang 5 tokoh agama, mereka menyampaikan visi-visi baiknya, sehingga orang merasa kebersamaan, kesetaraan ada di sini, kita tidak perlu konflik. Ini melibatkan hampir 10 lebih sekolah-sekolah SMP SMA di sini, orang tua otomatis ikut. Kita ajak teman-teman startup untuk cerita bagaimana sih dengan ya, berkegiatan bekerja sekarang, industri seperti apa, startup seperti apa. Kita ajak teman-teman dari panti juga, di situ kita semua berbagi. Di sini kalau nggak salah ada hampir 30 tumpeng, bayangin tumpeng-tumpeng besar ini bagaimana menghabiskan itu juga satu hal yang luar biasa. Tapi ini model yang tadi teman-teman Sekarno saya sendiri apa yang kita lakukan bulanan. Jadi salah satu modelnya seperti ini, tidak harus ke sekolah, kita bisa masuk langsung ke masyarakatnya, melibatkan sekolah iya, tapi lingkungannya kita libatkan juga orang tua seperti ini. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini lokal lain lagi. Ini di Katulampa. Saya iseng main ke sana waktu itu sebetulnya. Tapi di situ ternyata ada ajang permainan anak-anak yang cuma naik-naik bukit sih awalnya. Tapi terus kita belajar, saya lihat ada hal yang unik di sini. Saya butuh hampir 4 bulan bergaul dengan mereka sampai akhirnya ada satu event yang kita coba garap untuk menggali kebersamaan mereka yang tadi mereka terpencar-pencar karena mereka kan di Katulampa itu dekat sekali dengan kota besar Bogor, Jakarta gitu. Tapi masyarakatnya sudah begitu ininya. Jadi Muharram itu kan biasanya mereka pawai malam-malam dengan obor. Itu yang kita coba atur bareng-bareng. Jadi akhirnya hari itu terjadi ada istilahnya desa. Kita jalan keliling 24 desa, lewat bukit-bukit segala macam, bawa obor, pawai, bawa keranjang-keranjang ini dipikul. Setiap rumah yang dilewatin itu nyumbang makanan, bisa dibayangkan ya. Itu perjalanan ini akhirnya selesai pawai itu di satu lapangan, kita duduk sama-sama masyarakat, di situ ada ustadz, ada tokoh-tokoh lain, dan kita bicara hal baik di situ, ada musik juga, tapi kita makan bersama, dan di situ nilai integritas itu kelihatan banget di masyarakat seperti apa, kepedulian itu seperti apa, dan kalau dipikir, yang buat saya luar biasa adalah itu betul-betul swadaya masyarakat, jadi yang nggak bisa nyumbang, mereka punya tenaga, tapi ada yang cuma ngasih 5.000, 10.000 ada loh. Tapi bisa bikin seperti ini. Dan ini mereka bikin nasi kebuli, kambing. Mereka bilang, Pak, kita duitnya tinggal segini, jadi cuma bisa pakai 3 kambing, paling buat anak-anak, buat teman-teman nggak kebagian semua, nggak masalah. Tapi kebersamaan itu luar biasa. Ini yang kita harus jaga. Luar biasa seperti ini. Ini salah satu model. Ya, lanjut. Ya, Mbak. Next. Oh, di jalan video, oke. Nah, ini masyarakat desa. Ini sebetulnya model ini yang dilakukan teman-teman KPK di desa Prenggan di Jogja. Mereka melakukan pembinaan di desa. Saya sempat terlibat. Jadi karena pada sibuk semua, bisanya kumpul malam, bayangin. Tokoh-tokoh desa, masyarakat desanya. Tadinya susah ngumpulnya. Gitu. Apa sih ngapain? Tapi akhirnya dengan waktu yang cukup panjang, bisa seperti ini. Kita diskusi, ngajak dosen, ngajak teman-teman yang punya konten baik untuk bercerita, untuk berbagi di sini. Kita nonton bareng-bareng, kita berbagi bareng-bareng, diskusi, seperti itu. Tapi ini proses, ya tadi saya bilang di depan masyarakat seperti apa, nah ini yang terjadi. Tapi ini PR, jadi karena sambil begini kita juga harus membina mereka, terutama orang-orang mudanya untuk bisa meneruskan ini. Nggak sekedar karena ada kita ngomong setelah kita tinggal, mereka kembali ke habitatnya, jangan sampai seperti itu. Ini seru, menarik sebetulnya. Ini salah satu model ya. Ya, lanjut. Nah, kalau orang-orang tuanya seperti itu, warga desanya muda-muda itu kita harus beri kegiatan. Nah, di pagi hari biasanya kita bikin kegiatan ini pas libur. Kita berbagi di sini, ada dongeng, ada bermain, ada senam, dan dengan media-media sederhana, kreativitas, nyanyi, menggambar. Tapi semua nilai kita coba masukkan di situ. Sehingga ini buat mereka jadi satu pembelajaran yang proses tidak dipaksakan, tapi mereka jadi paham apa yang mereka lakukan. Oh, ternyata tadi kita lakukan ini konteksnya adalah berani. Ya, ini ternyata apa, itu yang kita coba lakukan. Jadi kita tidak paksakan di depan, tapi di akhir itu mereka paham, oh ternyata kita sudah melakukan ini ya, dan itu biasanya lebih mengikat mereka. Ya, lanjut. Nah, ini unik, tapi ini penting. Ini kira-kira kadang lupa. Yang ngurusin petugas pemadam kebakaran siapa sih? Yang ngurus teman-teman perawat, ini saya nggak bisa masukin semua, medis, kemudian teman-teman di lapangan kepolisian ini, seberapa sih pembekalan tentang integritasnya mereka, apakah sudah cukup mumpuni atau enggak. Ini kita perlu dekati, kita perlu bergaul dan kita ngobrol, jadikan teman. Bahkan di sini ada preman, saya jadikan teman di sini, karena saya juga butuh tahu di area mereka apa sih mereka pikirin.
supaya saya bisa tahu atau kita bisa tahu bagaimana entry ke mereka, pintu masuk ke mereka supaya kita bisa dapat solusi sama-sama, bukan jadi konflik. Ini menarik dan ini salah satu bagian yang harus kita tetap perhatikan di lapangan ya, terutama banyak sekali kita belum bicara pasukan oranye segala macam. Coba lanjut Mbak, silakan. Nah ini ada pasukan oranye di sini. Ini kalau sering jalan-jalan naik busway, naik bis, banyak anak-anak muda hanya nongkrong begini aja. Ini kita harus perhatikan, nggak bisa kita lepaskan begitu saja karena bisa jadi konflik kalau mereka tidak jadi bagian dari yang harus kita perhatikan. Ini teman-teman pedagang, ibu-ibu, ada ibu-ibu pasar juga tentunya. Ini teman-teman, ini adalah orang-orang jalanan yang barisan banyak ini. Ini sampai hari ini masih bergulir terus. Ini kegiatan teman-teman. Jadi selama pandemik ini kegiatannya adalah seminggu sekali mereka dapat jatah bahan pokok makanan. Mereka ambil sesuai kapasitasnya. Jadi kok kamu tinggal sendiri, ambil untuk kamu. Kalau berdua untuk 2 orang, untuk berkeluarga, untuk sekeluarga seperti apa. Dan itu seminggu sekali. Dan itu bahan pokoknya bahan-bahan sayur dan segala macam yang kita kerjasama dengan pasar. Ini teman-teman yang mengelola. Sampai hari ini masih jalan. Rata-rata per minggu itu 150 keluarga yang ngambil. Karena pernah sampai 200 kepala keluarga untuk ngambil ini. Dan dari begitu liarnya mereka sebagai orang jalan, akhirnya mereka mau antri seperti ini. Mereka paham. Antri itu kan ternyata nggak mudah. Mereka boleh ngajarin teman-teman, disinilah nilai-nilai integritas kita masukkan pelan-pelan. Dan setahun ya sudah pandemi, mereka jadi orang-orang hebat sekarang, sangat berintegritas di areanya mereka, luar biasa. Lanjut Mbak. Nah yang tadi saya bilang guru ini penting. Kalau gurunya kita nggak bantu, kita tidak saling berbagi, beliau-beliau ini kan cukup sibuk, jangan-jangan ada yang lewat gitu. Nah ini cuma salah satu, ini semua kepala sekolah di satu titik. Jadi tadi saya cerita kita punya 10, hampir 10 lebih, hampir 15 titik di kota. Guru-guru PAUD itu ya setiap sesi ketemunya kayak gini. Kita berbagi, kita bikin workshop sendiri. Kita timnya berlima tuh nggak rame-rame berlima, nggak satu orang mengatasi satu kelompok ini. Ini per wilayah loh, ini kepala sekolah semua. Bayangkan, saya ketemu 8 ribuan guru kok. Di situ saya belajar bagaimana seberapa siap mereka, seberapa tidak paham mereka, atau seberapa paham mereka. Nah ini PR banget, karena setiap wilayah, setiap daerah itu berbeda pemahamannya tentang integritas, tentang nilai-nilai, dan ini harus hati-hati menyampaikannya, kalau tidak bisa jadi masalah ke depan, karena ini terkait pendidikan dasar anak-anak. Nah di sini jika bakal saya dekat dengan teman Himpaudi, sampai sekarang mereka sekarang udah jauh lebih baik, sudah lebih kuat kontennya, dan mereka terus bergulir, alhamdulillah. Lanjut Mbak. Bicara pendidik, kita juga nggak boleh lupa sama teman-teman masih sekolah guru. Ini teman-teman kebetulan di sini, di anak-anak UNJ, ada sudah lulus, ada masih guru mau lulus, ini guru-guru muda semua. Kita lagi belajar dongeng menyampaikan nilai melalui dongeng. Ada pendongeng, ada kakak pendongeng di sini yang mengajarkan bagaimana cara mendongeng dengan baik. Jadi ini juga kita bina, kita jadikan aset kita, dan mereka ini mudah-mudahan ini akan meneruskan sebetulnya apa yang harusnya dilakukan, penyebaran nilai-nilai ini melalui media apapun, termasuk dongeng, termasuk buku dan semacam. Ya lanjut. Nah kalau kita bicara event, nah ini dia. Setiap tahun itu sebetulnya ada festival relawan. Tahun lalu juga masih ada sebetulnya pas pandemi itu. Oh enggak, tahun lalu sudah enggak ada. Ini jadi menarik karena rata-rata ini festival yang terkait dengan pendidikan. Yang buat saya jadi catatan adalah setelah segitu banyak puluhan, mungkin ratusan kelompok komunitas yang ada itu, akhirnya kan dipilih yang katakan yang bisa ikut atau terpilih untuk ikut pameran kan yang dianggap cukup memenuhi. Itu rata-rata punya visi misi yang menarik secara edukasi ya. Itu nggak ada yang jelek lah. Cuma sinerginya yang kadang-kadang nggak ketemu. Ini ada teman-teman dari Ruby, ya, ruang berbagi ilmu, itu salah satu kelompok komunitas yang luar biasa juga, mengajar ke pelosok-pelosok juga. Ini ada teman-teman dompet dua apa, semua pasti udah tahu lah, punya pusat belajar anti korupsi. Ini ada teman-teman di Yayasan Sadewa punya UI. Saya ngobrol sama mereka, kenapa kalian nggak gandengan aja supaya visinya itu lebih lengkap? Oh, goalsnya sama seperti itu. Mas Habib masih cukup waktu aja nggak? Suaranya nggak masuk Mas Habib. Ini sudah di menit ke-51 nih Mas Bambang nih. Oke, kita running cepat aja ya. Oke, jadi saya run through aja. Oke.
Nah, ini festival Pusdikbud, oke, semua udah tahu di sini kita ajang berbagi juga, kita bisa skip aja. Ya. Langsung aja, Pak. Ini teman-teman model relawan itu kayak gini modelnya, ada pengusaha, ada mahasiswa, ada apoteker, ada dokter, ada psikolog, segala macam. Lanjut. Ini kalau kita berangkat ke pulau ini 350 orang, Mas, ke 10 pulau di Kepulauan Seribu, berangkatnya kayak gini, naik perahu. Lanjut. Ini coba ngasih tahu aja. Jadi ini yang penting. Tujuan sebenarnya adalah untuk membangun dan membentuk sikap perilaku anti korupsi di kalangan masyarakat agar lebih peduli dan berperan serta dalam gerakan membasmi korupsi. Lihat apa? Sosialisasi serta implementasi, sudah nilai aja. Itu aja sih sebetulnya. Oke, lanjut aja biar cepat. Ya, Mbak, lanjut aja. Ini sikap dasar yang harus dipunyai kalau kita mau bergerak seperti ini. Kita harus paham nilai, kita menjaga dan menggunakan bahasa ibu yang baik, bersikap berperilaku positif, kita harus terus ikhlas, punya komitmen, punya nilai kemanusiaan, kita harus netral, kita harus kreatif dan mandiri, dan harus punya semangat kolaborasi. Lanjut, nanti kan bisa dilihat lagi, nggak apa-apa. Ya, Mbak, lanjut aja, biar cepet. Nah, orang pasti tahu kok, pada mau berkorban seperti itu ngapain sih? Capek-capek udah kerja enak satu. Karena yang dicari adalah kebahagiaan, ilmu pengetahuan, jaringan pasti, pengalaman dan wawasan. Ini yang mahal sebetulnya. Ini yang dicari teman-teman. Siapapun sebenarnya, penyuluh pasti cari ini. Bukan soal gue jadi keren, enggak. Oke, lanjut. Nah, jadi ada sebuah catatan di sini. Kalau kita sudah menjadi relawan atau penyuluh yang berintegritas, berarti kita sudah ada di kasta tertinggi dari semesta gerakan moral. Kenapa? Karena kita akan selalu membawa aura positif, selalu terasa kehadirannya, selalu mendapatkan manfaatnya. Harus seperti itu. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Nah, ini tadi nilai. Semua udah hafal lah ya, nilai integritas, jujur, berani, tanggung jawab, mandiri, adil, saudara, peduli. Saya tambahin gigi. Karena kalau kita bicara di lapangan, ini penting gigi ini. Kalau enggak, kita mudah menyerah nanti. Oke, lanjut. Nih, kita diskusi. Dari 9 ini kita mesti mulai dari mana? Ini kita kumpul waktu itu di KPK kebetulan. Teman-teman macam-macam profesi ada di sini. Ya. Oke, lanjut. Modal dasar penting. Kita mesti niat dulu. Punya sikap dasar tadi, bisa memetakan diri sendiri, tahu posisi, tahu sasarannya, mulai bangun sinergi. Lanjut aja, jadi ngebut deh. Nggak apa-apa ya. Nah, ini yang penting, Mas. Ini prosesnya. Jadi, ini yang kita pakai sebetulnya. Kita mesti lihat latar belakangnya dulu. Ya, situasinya seperti apa, tetapkan sasarannya, bikin karakter dari sasaran itu, bikin mereka supaya mau. Kalau mereka udah mau, bikin mereka supaya tahu. Kalau mereka udah tahu, bikin mereka supaya bisa. Kemudian terbiasa. Kalau mereka sudah terbiasa, bikin mereka bisa berbagi. Dibikin media yang tepat. Itu jadi satu proses. Terlalu cepat kan ya, saya cerita aja ya. Tapi ini ada penyederhanaannya ada. Skip, langsung next aja, Mas. Ini langsung kebayang nanti. Nah, ini. Kalau kita bagi klasternya. Jadi ada nilai tadi, ada pusat badan integritas. Yang mau dan tahu tadi itu ada di tunas. Kalau kita bicara pohon itu tunas dulu ya. Tunas itu kok dipelihara tumbuh kan. Dari mau tahu jadi bisa dan biasa. Jadi pohon dia. Pohon kalau dipelihara jadi berbuah. Buah itu adalah bagi tadi. Nah, baru kita ke yang kebun tadi itu kita berbagi ke titik-titik yang lain yang ada. Masih susah kebayangnya. Kalau susah next lagi masuk ke halaman berikutnya. Silakan, Mbak. Nah, kebayang dong sekarang. Kita mulai dari ini salah satu model. Artinya kita masing-masing di area kita apa sih kita bisa angkat ini. Jadi mau tahu bermain-main aja dulu seperti ini. Tapi dari sini pesan-pesan itu kita masukkan. Ini prosesnya. Dan ini kita sedang berjalan, Mas, gitu. Jadi ini nggak cuma tulisan, kita berjalan, programnya ada. Yuk, kalau mau, yuk. Sampai sini kira-kira punya gambaran, Mas Habib? Ya. Nah, ada satu lagi halaman berikutnya. Nah, diobrolin yuk. Kalau mau ngobrol. Gitu, Mas. Terima kasih. Sorry, panjang banget ya. Nggak panjang sih, ini memang harus disampaikan ya, karena memang banyak sekali semacam lapisan-lapisan masyarakat yang memang harusnya tersentuh ya, dan memang luar biasa ya penyuluh anti korupsi ini sampai dengan by zero from hero gitu ya. Ya kita mesti benar-benar
dari yang terkecil sampai dengan lapisan masyarakatnya yang sulit tersentuh ya. Iya, kalau nggak kita nggak fair, Mas. Kita nggak adil di situ. Padahal di salah satu nilai-nilai itu kan ada adil. Iya, Kita nggak boleh. Seperti itu, Mas. Baik. Dan memang gini ya, di sini ada Mbak Nazifa ya. Mbak Nazifa ada ini master ya? Iya. Beliau master juga. Ini Mbak Nazifa ada pertanyaan ya, Pak Bambang ya, kita bacakan saja. Menarik sekali pengalamannya Mas Bams, bagaimana tips menyuluh dalam komunitas, karena sebuah komunitas dibuat karena persamaan mereka, sementara kita sebagai penyuluh memiliki latar belakang yang berbeda gitu. Ini seperti iya. Tadi kan ada di slide yang gambar lingkaran proses berpikir ya. Kita lihat latar belakang dulu, kita identifikasikan dulu. Di situ kita baru bikin perencanaan sebetulnya. Kalau itu kita perhatikan, tadi karena kita cepat-cepat ya, seperti itu. Jadi kalau di komunitas sama di masyarakat itu kita nggak bisa bawa kita, dalam arti bawa label kita, tapi kita harus paham mereka dulu. Kalau perlu kita seperti bukan siapa-siapa gitu. Betul. Di situ mereka baru mau terbuka, baru kita tahu oke, berarti kita mesti ngapain nih. Kalau nggak gitu, kita mental biasanya Mas, Mbak Anas, seperti itu. Jadi ini memang pendekatan yang berbeda. Kalau lembaga kan jelas ya, diklat apapun harus regulasinya. Tapi kalau kita jelas gitu tuh, justru kita yang harus hamba, kita di bawah. Makanya setiap persiapan tadi saya cerita di semua event itu paling sedikit 3 bulan. Kita bikin riset loh, karena ada 6 bulan loh. Kita bikin pantauan dulu, kita ngajak orang-orang yang ahli. Kayak tadi yang ke pulau itu kita juga ngajak teman-teman yang ahli di bidang kelautan, bidang keselamatan kerja. Semua program yang kita bikin itu ada K3-nya semua. Jadi kita keselamatan kerja itu kita pikirkan semua. Dan saya pikir bukan karena kita cuma komunitas, tapi justru pembekalan profesional itu penting, karena itu tanggung jawab sebetulnya. Ada ya, di nilai-nilai ada tanggung jawab juga ya, karakter tadi, nilai-nilai. Seperti itu. Ya, melihat dari apa namanya yang dipaparkan oleh Mas Bams ini, sebenarnya saya nih di jurusan pendidikan luar sekolah. Jadi memang segala sesuatu aspek di luar persekolahan ya, tentunya kita lebih dekat dengan masyarakat. Garapannya seperti ini nih Mas Bam. Jadi kalau boleh usul mungkin Mas Bam nanti bisa lah menyentuh untuk anak-anak di perkuliahan jurusan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah ya Mas Bams ya. Mungkin banyak sekali yang terbuka Mas, banyak. Dan memang konsepnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat ya. Jadi memang kita juga melihat ini menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama ya Mas Bam ya. Betul. Itu kita nggak bisa lari dari situ, karena ini kan saya selalu analoginya kan seperti tanaman. Kalau kita lahannya baik, kita punya bibit yang baik kan nggak cuma taruh bibit kan, bagaimana menyianginya tumbuh, saya berbuah dan baik, itu kan tanggung jawab kita sebetulnya. Betul Mas. Jangan kita tinggal. Nah seperti itu kira-kira. Baik, dari seluruh yang sudah Mas Bam, dari pengalaman Mas Bam yang sudah disampaikan, yang mana yang lebih menantang Mas Bam? Yang lebih menantang. Semua punya tantangan sendiri Mas, karena semua itu punya ini sendiri. Tantangan itu nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, karena semua punya tantangan. Tantangan sebetulnya bagaimana nilai itu bisa masuk ke mereka dan mereka melakukan. Tantangannya itu sebetulnya. Kalau masalah, kenapa Mas? Pernah ada penolakan nggak Mas Bam untuk khususnya dalam sebuah kegiatan event yang tentang anti korupsi ini Mas Bam? Kalau saya kebetulan karena saya cukup panjang perjalanan saya sebelumnya, jadi saya mungkin sudah punya antipasi bagaimana melakukan pendekatan ke mereka. Jadi saya sebetulnya separuh hidup saya itu banyak di kantong-kantong masyarakat sebetulnya. Saya tinggal dengan mereka, saya belajar sama mereka, sehingga saya sudah terbiasa dengan bahasa gaya mereka, sehingga saya tahu harus masuk seperti apa. Tapi kok saya masuk dengan cara yang lebih formal, itu pasti akan ada penolakan. Saya nggak boleh seperti itu. Makanya tadi kan di awal saya bilang, integritas bisa jadi kata yang tidak nyaman buat orang-orang tertentu seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Saya juga berteman dulu Mas sama teman-teman ex-napi, penjahat dan para narkoba, pekerja malam, dan itu luar biasa. Dan mereka nggak mau kayak gitu kok. Jadi kita mesti ngasih solusi yang baik kan buat mereka. Seperti itu. Baik. Dari teman-teman classmate mungkin masih ada yang ingin bertanya. Tampaknya sudah ini ya, sudah tidak ada pertanyaannya. Nggak ada. Gak apa-apa, soalnya kan mau menyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir nih, Pak Solikil Abadi luar biasa, ini teman-teman selalu hadir ya, bukan hadir menyimak lagi, beliau ini classmate tetap. Waduh, anggota tetap ya. Anggota tetap di
Kemudian ada Mas Jenny Zainal Mutakin. Halo Mbak Nafija, tadi sudah dijawab pertanyaannya Iya, ya. iya, Tadi. iya. Oh, Mas ini ya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita langsung closing statement ya dari Mas Bam ya, dari apa yang sudah kita sampaikan ya Mas Bam ya. Silakan Iya. Mas Bam. Itu slide saya masih bisa dibuka nggak slide saya? Ada slide terakhir tuh, sesudah penutup. Ada pesan di situ. Penutupnya nggak usah. Nah, ini penutupnya saya tadi sampaikan tadi. Sesudah ini ada pesan. Next, Mbak. Sesudah penutup ada satu slide selanjutnya. Selanjutnya ada satu. Baik. Jadi kalau bicara pribadi anti korupsi, kita harus jadi orang yang bahagia. Itu penting. Orang bahagia itu pasti ikhlas, pasti bersyukur, pasti tahu batas cukup dia, pasti tahu pasti dia orang yang positif. Sehingga dengan seperti itu dia paham nilai. Dengan paham nilai berarti dia ada di area zona integritas. Orang bahagia pasti punya pribadi baik, berarti dia pribadi anti korupsi. Jadi yuk kita jadi orang bahagia, itu aja. Oke, yuk jadi orang yang bahagia ya. Simpel ya Mas ya, nggak usah rumit, nggak usah ngomongin nilai-nilai itu. Jadi orang yang bahagia. Dan memang semua yang segala kecukupan itu dan harus disyukurin itu justru memang menjadi salah satu sikap yang bikin kita bahagia. Baik, terima kasih banyak Mas Bam sudah hadir di kelas Mas Habib. Maaf jangan lupa. Kurang ya. Oke, baik, terima kasih. Baik. Sahabat Classmate, kita bisa langsung mampir di Instagramnya @jarum.integritas ya, ingin lebih tahu banyak tentang Jarum Integritas ya. Dan jangan lupa juga kunjungi IG kami di Kelas Bersama, kemudian Kelas Bersama kita di Instagram, kemudian di Facebook kita juga ada di Kelas Bersama kita. Silakan di follow dan di update semua video-video kita ya di YouTube channel di Kelas Bersama kita. Terima kasih banyak, alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan kita pagi hari ini. Semoga semakin tambah pengetahuan dan wawasan kita. Thanks for watching untuk classmate semua. See you in next classes. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.